Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kali ini kita mau ke kebun atau sudah di kebun ya teman-teman. Dan inilah perkembangan timun kita. Ada sedikit kesalahan pada penanaman timun kita, yakni banyaknya curah hujan dan kita belum sempat untuk menyemprotnya ya teman-teman, sehingganya dia seperti ini. Oke, kita akan bahas tentang apa namanya ya, kangkung yang kadaluarsa kemarin, apakah tumbuh atau tidak, dan alhasil ya teman-teman. Nah, ini dia kangkung kita yang kadaluarsa kemarin yang kita tanam. Nah, di sini kita akan membuat apa ya, membuat perumpamaan atau apa ya namanya ya, teori lah ya, buat teori dimana kangkung kadaluarsa itu tumbuh atau tidak. Jadi tergantung dari si kekebalan bibit tersebut ya teman-teman. Nah, kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena banyak yang tumbuh dan banyak juga yang tidak tumbuh. Nah, bisa jadi ya, dari sekian banyaknya bibit yang kadaluarsa itu, kita tidak semerta-merta langsung bilang bakal tumbuh gitu, tidak. Tapi ada yang tumbuh dan ada juga yang tidak. Tapi alhamdulillah untuk saat ini kenyataannya adalah bibit yang dari saudara kita itu alhamdulillah tumbuh ya teman-teman. Teman-teman, dan tumbuhnya ini bisa saya katakan kurang lebih 50%. Ya, 50% ya teman-teman. Karena ketika kita tabur kemarin itu banyak nih teman-teman. Nah, banyak, dan sehingganya sekarang yang tumbuh hanya sedikit nih teman-teman ya. Tuh, lihat tuh. Dari banyaknya yang kita tebar kemarin, hanya inilah yang tumbuh. Tapi alhamdulillahnya 50% sudah tumbuh ya teman-teman. Dan mudah-mudahan ini ketika kita rawat dia akan sehat-sehat semua teman-teman. Nah, lantas bagaimana pertanyaan yang kemarin? Pertanyaannya di mana sisa-sisanya yang ditabur di sini. Jadi sisanya itu adalah di sini ya teman-teman. Nah, inilah kangkungnya nih. Tuh. Nah, di sampingnya si selada. Nih ya teman-teman. Jadi saking nggak ada tempat lagi nih, kita taruh di samping-samping ini, dan inilah hasilnya. Nah, ini bisa dikatakan 50% juga. Karena apa? Banyak yang tidak tumbuh ya teman-teman. Nah, ini di saat dia tumbuh. Nah, ini juga ada yang tidak tumbuh. Tidak tumbuh nih. Tahu ya. Jadi kangkung ini benar-benar ajaib ya teman-teman. Kadang kita kalau misalkan menanam bibit kadaluarsa itu tidak tumbuh, dan ini alhamdulillah real tumbuh ya teman-teman. Dan saya tidak bisa mengatakan 100% bahwasanya bibit tersebut bisa tumbuh semua yang kadaluarsa. Tapi ada yang bisa tumbuh dan ada bisa juga yang tidak tumbuh. Nah, ini ya teman-teman. Nah, ini hasilnya. Itu. Nih ya. Ini nah, nih. Dia malah rentan penyakit nih teman-teman. Dia akan cepat rubuh dan layu tuh. Nah, ini kita harus lakukan penyemprotan sama seperti selada darah tadi ya. Selada itu. Ini ada yang ngerumpul nih. Ini sebenarnya kemarin kita tebar ngerumpul juga. Tapi yang ini yang ngerumpul. Yang ininya banyak yang tidak hidup juga. Ini ya. Oke teman-teman. Nah, untuk wilayah sini, ya teman-teman, ini tidak kadaluarsa sampai di sini. Nah, sampai di sini. Nah, ini tidak kadaluarsa. Kenapa? Kita pakai punya si Raja Wali, karena ada sisa dikit kemarin. Kita habis mencoba untuk hidroponik dan ada sisanya. Dan sisanya kita tanam di sini. Nah, ini alhamdulillah 100% tumbuh semua nih teman-teman. Tuh. Karena cuman sedikit memang. Ini
tumbuh semua. Tapi untuk yang ini yang kadaluarsa tadi, sebagian ada yang tumbuh dan sebagian juga tidak ada yang tumbuh. Jadi bisa saya katakan 50% karena bibit kemarin lumayan banyak ya teman-teman. Oke teman-teman, nah itu saja penyampaian kita untuk pagi hari ini. Mohon dukungannya. Kita akan lihat perkembangan pemupukan dan nanti ketika kita bisa panen atau tidak ya. Oke, cukup sekian. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Bantu kembangkan channel ini di dunia pertanian. Dan cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.